Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Baraya yang saya hormati, marilah kita lanjutkan kajian tafsir juz amma. Untuk kali ini kita akan sedikit menafsirkan mengenai surah Al-Lahab. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Surah Tabbat makiyatun, eta tergolong surah makiyah. Khamsu ayatin, jumlah ayatna aya 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma da'a, nalika ngajak saha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kaumahu ka kaumna itu Nabi. Waqala jeung ngadawu Nabi, inni nazirun lakum baina yaday adzabis syadid. Ini sayaktosna kaula nadirun, eta bakal mere peringatan lakum ka aranjeun kabeh, baina yaday adzabis syadid, kana siksa anu pedih. Waqala maka ngadawu saha ammuhu, pamana itu Nabi Abu Lahab, tegesna Abu Lahab, tabban laka alihada da'autana. Tabban cilaka laka anjeun Muhammad, alihada naha eukeur kieu, da'auta anjeun manggil na ka urang sadayana. Nuzila maka diturunkeun naon tabbat, surah Tabbat. Jadi anu nama teh asbabun nuzulna, turunkeun surah Tabbat. Tabbat cilaka khosirat, tegasna rugi. Naon yada abi lahabin, dua tangan Abu Lahab. Nu dimaksud mah keseluruhan Abu Lahab. Ayat tegasna jumlah tuhu keseluruhan Abu Lahab, lain pananganana wungkul. Wa ubiro jeung dibahasakeun, wa ubiro jeung diredaksikeun, anha ku itu yad. Wa ubiro jeung diredaksikeun anha tina eta jumlah, sajumlahna Abu Lahab, bil yadayani ku dua tangan, majajan tingkahna majaz. Li anna aksarul af'al, karena kaseseueuranana aktivitas pagawean, tazawala eta bijil bihima tina itu yaden, keluar bihima tina itu yaden. Wa hadhil jumlatu jeung ari jumlah nyaeta tabbat yada abi lahab, du'aun eta teh doa. Mudah-mudahan Abu Lahab teh cilaka kaya kitu. Wa tabba jeung nyata cilaka ya Abu Lahab, khosira tegasna rugi saha Abu Lahab. Wa hadhihi jeung ari jumlah wa tabba khobarun eta khobar. Kakaulihim seperti dauhan jalma-jalma ahlakahullahu wa qad halaka. Ahlaka mudah-mudahan ngahancurkeun, ngaruksak ku kasipulan saha Allahu Allah
wa qad halaka jeung nyata cilaka eta si Fulan. Walama khawafa nalika nyingsieun hu ka Abu Lahab sa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adabi kusiksa. Pakola mangka ngomong Abu Lahab, nyarios Abu Lahab, in kana ma yaqulu ibnu ahi haqqo, in kana lamun kabuktosan naon ma perkara yaqulu anu geus nyariosna kana ma saha ibnu ahi budak adik budak dulur kaula alias alo kaula haqqon eta bener, andaikan apa yang dikatakan oleh keponakanku itu benar. Fa ini maka sanyana kaula abtadi bakal nebus kaula minhu tina adab bimali ku harta kaula wa waladi jeung budak kaula nuzila maka dilungsurkeun naon ma agna anhu maluhu wa makasab ayat ma agna anhu maluhu wa makasab. Ma agna teu berfaedah anhu ti Abu Lahab naon maluhu harta Abu Lahab wa majeng perkara kasaba nu geus ngusahakeun Abu Lahab kana ma wa kasbuhu jeung ari kasabna Abu Lahab aya tegasna waladuhu budakna Abu Lahab. Wa agna jeung ari lapan agna bimakna yugni eta teh hartina yugni. Saya salah bakal asup Abu Lahab naron kana neraka data lahabin anu bergejolak. Ae talah haba wa tawaqqada. Biasa wae meureun talah hubin wa tawakkudin, data talah hubin wa tawakkudin. Talahaba wa tawaqqada tegasna bergejolak eta seuneu neraka. Pahia mangka ari itu narun datalahab seuneu anu bergejolak ma'alu takniyatihi eta lanianana itu Abu Lahab litalahu biwajihi karena bersinarna wajahna Abu Lahab naonana isrofon sinarna wa hamrotan jeung beureumna disebut we Abu Lahab karena wajahna bersinar. Nu asup neraka teh lain Abu Lahab wae wa amroatuhu jeung istrina Abu Lahab. Adpun eta teh atap ala domir yasla kana domir yasla sayasla kana aya domir di dinya teh bakal asup Abu Lahab wa mar'atuhu jeung istrina Abu Lahab. Sawwaqa ngamenangkeun ku kana eta atap naon al-faslu kapisah bil maf'uli ku maf'ul wa sifatihi jeung sifatna maf'ul. Asalna ngatapkeun kana domir muttasil teh teu meunang. Tapi meunang sabab geus kapisah ku maf'ulna nyaeta naron jeung sifat maf'ul nyaeta data lahab. Wa in atokta bid domiril muttasil nya atokta tafsil bid domiril munfasil. Wahia ari itu imro'ah istrina Abu Lahab teh Ummu Jamil ngamina teh Ummu Jamil. Hammalatal hatab tingkahna mawa kayu bakar birofi kalawan diropakeun wa nasbi jeung dinasabkeun tiasa hammalatul hatab tiasa hammalatal hatab. Asauki tegesna cucuk talaki anu ngalungkeun itu imro'ah ku kana itu saok pitorikin Nabi sallallahu alaihi wasallam dina jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dina jalan nu sok biasa dilalui ku Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pijidiha dina pundukna eta imro'ah, unukiha tegesna pundukna eta imro'ah, hablun ari tali mim masadin dina inyuk, dina sabut, ay laifin tegesna inyuk. Wahadil jumlah tu ari jumlah nyata jumlah fijidiha hablum mim masad, halun eta teh hal min hammalatal hatob tina lapad hammalatal hatob. Allazi anu huwa iku ladzi naktun etanaat li imlatun etanaat li imroatihi kepikeun lapad imroatihi au khobarun atnapi khobar au khobaru mubtada'in muqaddarin atan bi khobar tina mubtada anu dikira-kira. Surah Al-Lahab namana memang nu populer adalah surah Al-Lahab. Bisa ada juga ulama yang menamainya dengan surah Tabbat. Ada juga yang menamainya dengan surah Al-Masad. Ya, jumlah surah ayat surah ini ada 5 ayat. Surah ini secara nuzul turunnya itu surah yang ke-6. Diturunkan setelah surah Al-Fatihah. Munasabah korelasi surah Al-Lahab ditempatkan setelah surah An-Nasr karena dalam surah An-Nasr dijelaskan bahwa orang yang berjuang menegakkan agama Allah akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dijelaskan bahwa orang yang membangkang atas agama Allah sebaliknya akan mengalami kecelakaan seperti Abu Lahab. Asbabun nuzul ayat ini perlu diketahui, kan dakwah itu ada dakwah sir, ada dakwah jahat di zaman Rasulullah. Dakwah sembunyi-sembunyi, setelah dakwah sembunyi-sembunyi, lalu Allah memerintahkan fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Juga dalam ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka suatu ketika Rasulullah SAW berangkat ke Bukit Sofa. Di sana beliau memanggil, ya Bani Fulan, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdul Muthalib, wahai marga Fulan, wahai marga Abdi Manaf, wahai marga Abdul Muthalib. Akhirnya datanglah orang-orang ke Bukit Sofa. Lalu Rasul berpidato di sana. Aro'aitum lau annal khayla takhruju bisabhil jabali akuntum musaddiqai. Wahai kalian, bagaimana pandangan kalian andaikan ada sebuah kuda yang keluar dari puncak gunung ini akan menyerang kamu? Apakah kalian akan membenarkan atas ucapanku? Maka serentak orang-orang pada waktu itu menjawab, na'am ma jarabna 'alaika kadiba. Sejak kapan aku menganggapmu bohong? Jadi dari dulu sampai sekarang aku tidak menganggap kamu bohong. Malah sebaliknya aku menganggapmu selalu benar. Lalu Rasul berpidato lagi, inni nazirun baina yaday azabin syadid, bahwa aku ini adalah akan membawa sebagai peringatan dari siksa Allah yang sangat pedih. Maka mulai di sana agak kaget mungkin orang-orang, sehingga keluarlah ucapan dari pamannya sendiri yaitu Abu Lahab yang berbunyi tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celakalah kau Muhammad, hanya untuk ini aku diturunkan. Nah, untuk merespon ucapan Abu Lahab itu turunlah surah Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Seolah-olah berkata begini, bukan Muhammad yang celaka itu, tapi justru kamulah yang akan celaka. Tabbat
yada Abi Lahabin. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Sedikit kita menceritakan Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah salah satu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli beliau adalah Abul Uzza bin Abdul Muthalib. Abul Uzza putra Abdul Muthalib. Lalu dikasih kunyah. Itu cek istilah. Kalau kata Sunda dikasih lanian dengan Abu Lahab. Kenapa? Karena satu, ya, wajahnya itu mengkilat, mungkin gagah, bercahaya, gitu ya, ganteng, mungkin mengkilat, akhirnya disebut Abu Lahab. Atau juga dikasih Abu Lahab itu karena nantinya beliau akan menjadi santapan api yang datalahab, api yang bergejolak. Makanya beliau disebut Abu Lahab. Kan dalam bahasa Arab itu kalau dimulai kata Abu, maka setelah kata Abu itu selalu melekat pada orang tersebut. Misalkan orang yang selalu tidur dikasih nama Abu Naum, karena Naum suka melekat di orang itu. Itu. Misalkan Abdurrahman bin Sohor dikasih nama Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena kucing selalu dekat dengan Abdurrahman bin Sohor, makanya disebut Abu Hurairah. Abu Syauq, durian Abu Syauq, karena duri itu sangat melekat, artinya banyak di buah tersebut. Dikatakanlah buah tersebut Abu Syauq. Abu Lahab pun demikian. Nah, beliau itu adalah termasuk salah seorang tokoh Quraisy yang selalu merintangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering ketika Rasulullah berada di kerumunan orang, terutama di pasar, lalu mengajak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dibuntuti oleh Abu Lahab. Setelah Rasulullah mengajak untuk beribadah, Abu Lahab suka berkata, jangan didengar, itu anak kecil yang suka berbohong. Terus aja begitu. Nah, itu bentuk contoh pembangkangan atau perintangan Abu Lahab terhadap dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal pada tahun 2 setelah hijrah Rasulullah SAW, dan beliau itu kalau di pelajaran SD itu dikasih penyakit yang bernama penyakit adasa, semacam penyakit cacar, atau juga ada yang mengatakan beliau itu dikasih penyakit semacam penyakit lepra. Orang-orang pada jijik, tidak mau untuk memandikan atau menguburkan Abu Lahab, malah sampai mayatnya sampai 3 hari tidak ada yang mengurus. Mungkin bau busuknya sangat menyengat. Akhirnya dikuburlah Abu Lahab dengan menggunakan kayu, ya. Dikuburnya itu dengan menggunakan kayu, didorong sama kayu, si mayatnya didorong sama kayu ke dalam kuburan. Takut orang-orang penyakitnya akan menular, begitu. Tabat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, di sini dibahasakan kedua tangan. Kalau istilah ilmu bayan itu namanya majad. Padahal yang dimaksudnya itu keseluruhan Abu Lahab, bukan kedua tangan. Kenapa disebut kedua tangan? Karena dalam tafsir Jalalain tadi dikatakan li annal af'ala tazawwala bihima. Karena segala aktivitas itu kebanyakan timbul dari tangan. Makanya disebut saja tabat yada Abi Lahab. Celakalah Abu Lahab. Nah, ini adalah bahasa doa. Jadi istilahnya mudah-mudahan Abu Lahab itu celaka. Nah, kalimat yang kedua watamba itu pembuktian. Watamba, dan memang betul-betul Abu Lahab itu celaka. Nah, ini adalah pembuktian dari doa yang tadi. Ma agna anhu maluhu wa makasab.
tidaklah berfaedah harta dan anak-anaknya. Wa makasab ini maksudnya adalah anak-anaknya. Nah, ayat ini adalah berkenaan dengan ucapan Abu Lahab. Sebab Abu Lahab pernah mengucap begini, andaikan apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar dan aku nanti disiksa kelak misalkan di neraka, maka aku akan melakukan gratifikasi, aku akan melakukan suap, aku akan menebus siksaan itu dengan uangku, dengan hartaku, dan dengan anak-anakku. Nah, ucapan itu ya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ma agna anhu maluhu wa makasab. Tidak akan berguna hartanya dan anak-anaknya untuk menebus siksaan. Walaupun misalkan ditebus dengan harta Abu Lahab, dengan anak Abu Lahab, beliau masih tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selana ronda talahab. Kecelakaan beliau bukan hanya di dunia, bukan hanya di dunia, nanti di akhirat pun Abu Lahab akan celaka. Saya selana ron. Dia akan masuk ke dalam neraka data lahab yang bergejolak. Kalau tadi misalkan di dunia beliau celaka, nah bukan hanya di dunia, di akhirat pun Abu Lahab akan mengalami kecelakaan. Malah sadisnya bukan dia saja yang masuk ke neraka itu, wamro'atuhu, dan istrinya Abu Lahab. Siapa istri Abu Lahab? Istri Abu Lahab itu adalah yang bernama Arwa bin Haram, atau yang lebih populer dikasih nama dengan Ummu Jamil. Ya, aslinya Arwa bin Haram atau Ummu Jamil. Itulah istri Abu Lahab. Jadi bukan hanya Abu Lahab, istrinya juga nanti akan masuk ke neraka. Kenapa masuk ke neraka? Karena istrinya juga membantu kiprah Abu Lahab dalam merintangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia suka melakukan namimah, yang mengadu domba supaya orang benci kepada Rasulullah. Dia juga suka menyimpan kayu yang ada duri di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau di dunia dia suka membantu kiprah suaminya Abu Lahab, maka di akhirat pun hammalatal hatab, dia juga akan celaka, hammalatal hatab, sambil membawa kayu bakar. Artinya istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil atau Arwa itu nanti akan membantu untuk menyiksa Abu Lahab, untuk membakar Abu Lahab dengan cara membawa kayu bakar. Ya. Karena di dunianya dia suka membantu Abu Lahab, maka di akhirat pun dia juga akan membantu Abu Lahab untuk menyiksa beliau dengan cara membayar kayu bakar. Dan dia akan dipermalukan, istri Abu Lahab itu, fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabuk. Kalau biasa orang-orang di leher itu memakai kalung dari emas, dari perak, istri Abu Lahab nanti di akhiratnya bukan kalung dari emas, dari perak, tapi kalungnya mim masadin, itu ada tali dari sabut. Nah, begitulah barangkali sekilas mengenai tafsir surah Al-Lahab. Mudah-mudahan baraya atau rekan-rekan bisa memperdalam lagi dengan tafsir-tafsir yang lebih terperinci. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.